Katanya cinta jarak jauh itu cuma ujian buat yang lemah. Tapi apakah benar hubungan LDR kalian ditakdirkan untuk bertahan? Atau justru ini tanda semesta untuk move on? Hai sayang-sayangku yang lagi berjuang dalam cinta jarak jauh. Aku tahu banget LDR itu bukan hal yang mudah. Rindu yang gak bisa langsung dipeluk, chat yang kadang lama dibales, pertanyaan-pertanyaan seperti dia masih setia gak ya? Atau kita bisa bertahan gak sih? Pasti sering banget deh muncul di kepala. Oke, kali ini kita mau pembacaan tentang tema LDR-LDRan ya, sahabat Sally. Tapi sebelum kita mulai, aku mau ngingetin bahwa pembacaan ini adalah general reading, jadi tidak akan resonate untuk semuanya, dan tarot itu adalah alat refleksi ya, bukan untuk menggantikan takdir, sehingga tarot itu bisa membantu kita untuk memahami diri kita dan hubungan kita lebih dalam. Apapun hasilnya, hidup dan cinta tetap ada di tangan kamu, dan Tuhanlah yang menentukan segala sesuatunya. Sebelum aku mulai baca kartunya, tulis di kolom komentar, udah berapa lama kamu menjalani LDR? Aku mau lihat siapa yang paling kuat dan setia di sini. Oke, di sini aku narik 5 kartu dengan The Hangman di bottom of the deck-nya. Tandanya apa ya? Apakah hubungan kalian ini perlu perspektif baru atau ada sesuatu yang menguji kesabaran kalian? Di sini kita lihat ada The Hangman. Kartu ini nunjukin kalau hubungan kamu lagi ada di fase gantung. Ada perasaan stuck, mungkin karena jarak, perbedaan waktu, atau kurangnya kejelasan dalam hubungan. Bisa juga ini tanda bahwa salah satu dari kalian merasa berkorban lebih banyak dibanding yang lainnya. Kita lihat ini ada Pisces energi ya, yang nunjukin kalau hubungan ini punya banyak emosi dan spiritualitas yang dalam, namun juga ada ilusi atau kebingungan yang harus dihadapi. Ya, jangan buru-buru ngambil kesimpulan. Hubungan ini kan perlu waktu ya, dan sudut pandang baru untuk bisa berkembang lebih baik. Terus di situ ada The Lovers. The Lovers melambangkan koneksi jiwa yang dalam dan juga hubungan yang penuh chemistry. Dalam konteks LDR, bisa jadi ini pertanda kalau hubungan kalian ini sangat kuat ya dan penuh gairah. Tapi The Lovers juga sering menandakan pilihan. Bisa jadi kamu atau pasangan lagi mempertimbangkan arah hubungan ini ke depannya. Nah, apa kalian sudah punya visi yang sama untuk masa depan? Hubungan ini punya dasar yang kuat ya, tapi kalian harus memastikan bahwa komitmen kalian ini sejalan agar nggak ada keraguan yang menghambat masa depan hubungan ini. Terus ada Ace of Wands, elemen api, ada Aries, Leo, Sagittarius. Di sini simbol awal yang penuh gairah dan juga energi baru di dalam hubungan. Bisa jadi hubungan ini masih dalam fase yang penuh semangat atau ada keinginan kuat untuk membawa hubungan ini ke next level. Kalau ada jarak fisik antar kalian karena LDR, kartu ini juga bisa mengindikasikan keinginan untuk ketemu di waktu dekat. Kalau kita lihat dari pesan utama dari Ace of Wands itu, kalau hubungan kalian mau bertahan, perlu ada tindakan nyata untuk mempertahankan api asmara. Artinya ketemu fisik secara langsung ya, bukan cuman kayak sekarang gitu loh. Ya jangan biarkan jarak mengurangi intensitas cinta kalian. Jadi ini bahasanya kalau Ace of Wands di sini kayak honeymoonnya, fase honeymoon di mana kalian ini masih lagi anget-angetnya nih, penuh cinta, atau ada momen di waktu dekat ini yang bisa membakar gairah kalian atau hubungan kalian lagi. Nah, kalau hubungan ini baru aja mulai, ini pertanda baik ya. Jadi hubungan ini penuh potensi. Kalau hubungan ini udah jalan lama, kartu ini juga baik, artinya itu minta kembali menyalakan api cinta meskipun kalian berjauhan. Ace of Wands kan sering dikaitkan dengan tindakan dan inisiatif. Bisa jadi salah satu dari kalian lagi punya keinginan kuat nih untuk gimana caranya ketemu atau gimana caranya buat perubahan nyata di hubungan ini. Jadi kalau selama ini hubungan kalian terasa stagnan, nah kartu ini menandakan adanya dorongan kuat untuk bergerak maju. Kalau ada rencana ketemu dalam waktu dekat, kartu ini jadi tanda kalau pertemuan itu bisa membawa perubahan besar di hubungan kalian. Kartu ini juga bisa sorry itu saya ini kan kayak kartu gairah nafsu gitu, ketertarikan fisik dan emosional sangat intens. Jadi kalau
Beberapa dari kalian bertanya-tanya tentang apakah pasangan aku nih masih punya perasaan yang kuat terhadap aku. Jawabannya adalah iya banget, ada gairah yang besar di hubungan ini. Jadi meskipun kalian berjauhan, chemistry kalian ini tetap terasa kuat. Tapi ini juga jadi warning ya, api di sini bisa hidup kalau nggak dijaga. Kalau hanya ada gairah tanpa usaha untuk membangun fondasi hubungan, maka hubungan ini bisa terasa membakar cepat tapi tidak bertahan lama. Kalau kita lihat dengan The Lovers, ya ini menunjukkan cinta yang membara ya. Hubungan ini punya gairah yang tinggi dan mungkin hubungan ini adalah soulmate connection. Nah, jadi kalau kamu atau pasangan kamu punya elemen api di chart astrologinya kalian, kartu ini tuh mengindikasikan kalau ada keinginan kuat untuk bertindak dalam hubungan ini. Kalau selama ini kalian cuma sekedar bicara, sekarang ini waktunya untuk ngambil langkah nyata. Coba cek, apa kamu atau pasanganku punya elemen api di chart kalian? Kalau iya, berarti ini saatnya untuk mulai merencanakan sesuatu yang nyata dalam hubungan kalian. As of one, maksudnya gini, jangan cuma mimpi, ambil tindakan nyata untuk hubungan ini. Terus kalian juga diminta jaga komunikasinya tetap intens, supaya gairah tetap menyala. Kalau kamu ngerasa hubungan ini stagnan atau bosenin, coba cari cara untuk membawa energi baru ke dalamnya. Kalau kamu ngerasa ragu atau bingung, tanyakan ke diri sendiri, apakah hubungan ini dibangun atas dasar cinta yang kuat atau cuma sekedar gairah sesaat. Kartu 7 koin menyoroti usaha yang telah kamu dan pasanganmu lakukan untuk menjaga hubungan ini tetap berjalan. Juga menjadi pertanyaan, apakah usaha ini udah cukup? Apakah hubungan ini layak untuk terus diperjuangkan? Hubungan ini sepertinya udah melewati banyak hal ya teman-teman. Udah nunjukin kalau hubungan ini bukan sesuatu yang instan, cuma sekedar main-main. Ada banyak energi, waktu, dan mungkin pengorbanan yang udah kalian lakukan untuk bikin hubungan ini tetap bertahan. Kamu sendiri mungkin merasa udah banyak berinvestasi secara emosional dan kini kamu bertanya-tanya, apakah worth it? Apakah ini akan membawakan hasil ke yang aku mau lah? Kalau kamu ngerasa hubungan ini stagnan atau berjalan lambat, kartu ini juga ngingetin kalau cinta sejati itu butuh waktu untuk tumbuh dengan kuat. Kalau kamu ngerasa tidak mendapatkan hasil yang kamu harapkan, kartu ini juga minta kamu untuk mengevaluasi apakah hubungan ini masih layak untuk diperjuangkan atau enggak. Yang jelas, kesabaran dalam hubungan ini maksud saya lagi diuji. Ya, kita semua tahu ya, LDR itu selalu perlu kesabaran ekstra. Dan Seven of Pentacles ini lebih nunjukin lagi bahwa kamu ini di fase menunggu. Nah, mungkin beberapa dari kalian lagi nunggu komitmennya lebih serius dari pasangan. Mungkin juga kamu lagi nunggu rencana ketemu yang belum terrealisasi. Mungkin kamu nunggu kepastian ya, apakah hubungan ini bisa bertahan dalam jangka panjang. Apa kamu lelah menunggu? Kalau iya, kartu ini ngingetin, sabar. Karena hasil dari usaha yang tulus itu tidak akan pernah sia-sia. Tapi ya itu juga bisa juga berarti warning. Tanya ke diri sendiri, apakah saya nungguin orang ini sepadan atau enggak? Jadi bahan introspeksi, apakah hubungan ini setimpal dengan usaha kamu? Karena kartu Seven of Pentacles juga bicara soal refleksi dan evaluasi. Hubungannya saat ini harus saling memberi dan menerima, bukan hanya satu pihak yang terus berusaha. Kalau kamu ngerasa udah kasih waktu, cinta, dan energi, tapi pasangan kamu nggak nunjukin same effort gitu ya, nah kartu ini tuh minta kamu untuk mempertimbangkan ulang. Apakah hubungan ini layak dipertimbangkan? Kalau pasangan kamu juga berusaha keras untuk mempertahankan hubungan ini, kartu ini jadi pertanda baik nih. Kalau hubungan ini akan berkembang ke arah yang lebih stabil. Kalau kita lihat Seven of Pentacles, The Lovers, yang jelas hubungan ini udah punya fondasi yang kuat ya teman-teman, tapi perlu lebih banyak usaha untuk benar-benar bisa bertahan. Kamu dan pasangan mungkin ngerasa udah terlalu lama nunggu perkembangan di hubungan ini ya, dan ingin segera melihat perubahan atau kemajuan. Kalau kita lihat Seven of Pentacles ini kan elemennya bumi ya, zodiaknya Taurus, Virgo, Capricorn, yang melambangkan kesabaran, kestabilan, juga pertumbuhan jangka panjang. Nah, kalau kamu atau pasangan kamu ada elemen buminya di chart astrologi kalian, ini tandanya bahwa hubungan ini emang bisa berkembang dengan baik, asalkan ada kesabaran dan usaha yang konsisten. Kalau kalian lebih impulsif dan pengen hasil yang cepat, kartu ini ngingetin bahwa hal-hal yang berharga dalam hidup perlu waktu untuk berkembang. So ya,
kesabaran kunci dalam hubungan LDR ini ya, yang kalian yang energinya tertarik ke pembacaan ini. Kalau kamu ngerasa hubungan ini berjalan lambat, tanyakan ke diri kamu sendiri, apakah kamu siap untuk terus nunggu? Kalau pasangan kamu juga menunjukkan usaha yang sama, hubungan ini berpotensi berkembang menjadi hubungan yang lebih stabil. Kalau kamu ngerasa kamu ini berjuang sendirian, mungkin ini saatnya untuk mempertimbangkan apakah hubungan ini layak untuk terus dilanjutkan. Nah, kalau kamu mulai merasa ragu atau lelah, kartu Seven of Pentacles ngajak kamu untuk merenung. Apakah hubungan ini masih seimbang? Apakah kamu mendapatkan hasil yang layak dari semua usaha kamu? Nah, kalau penuh dengan ketidakseimbangan, kartu ini kasih kalian warning. Jangan nunggu terlalu lama untuk sesuatu yang gak menunjukkan tanda-tanda perkembangan. Yang jelas di sini ada campur tangan ilahi ya teman-teman, atau karma. Jadi apapun yang terjadi di hubungan kalian itu adalah hasil dari tindakan, pilihan, juga pelajaran yang harus kamu alami. Yang jelas hubungannya lagi mengalami perubahan besar. LDR kan bukan hubungannya statis ya, selalu ada fase naik dan turun. Kartu Wheel of Fortune menandakan bahwa hubungan kamu akan mengalami perubahan yang signifikan dalam waktu dekat. Kalau selama ini hubungannya terasa stagnan, akan ada kemajuan besar. Kalau seperti rencana ketemu atau diskusi tentang komitmen yang lebih serius. Nah, kalau hubungan ini terasa berat, bisa jadi kamu lagi mengalami momen refleksi besar untuk mutusin apa yang masih ingin dipertahankan. Yang jelas, tanpa kalian sadari, takdir lagi bekerja di belakang layar. Wheel of Fortune nunjukin bahwa hubungan ini punya elemen takdir di dalamnya. Ada alasan kenapa kamu sama pasangan dipertemukan, dan ada pelajaran besar yang harus dipelajari dari hubungan ini. Kalau kamu ngerasa ada hal-hal yang gak berjalan sesuai keinginan kamu, kartu ini juga ngingetin bahwa semua terjadi for a reason. Entah itu memperkuat hubungan atau membawa kamu ke jalan yang lebih baik. Di sini juga artinya siklus naik turun dalam hubungan ya. LDR kan ujian kesabaran juga kepercayaan. Ya, bisa jadi hubungan ini lagi punya momen yang luar biasa, tapi juga bisa mengalami tantangan besar. Untuk beberapa dari kalian, kalau yang lagi mengalami masa sulit, jangan khawatir, segalanya bersifat sementara, roda akan berputar kembali ke atas. Kalau hubungan ini lagi berada di titik bahagia, bersiaplah untuk menghadapi ujian berikutnya. And that's fine everyone. Ya itulah hidup ya. Hubungan Wheel of Fortune dengan kartu The Lovers, As of One, dan Seven of Pentacles, ya, kalau kamu dan pasangan kamu bisa menghadapi perubahan ini bersama, hubungan kalian akan semakin kuat. Ada awal baru, seperti rencana ketemu atau keputusan penting tentang masa depan hubungan, karena Ace of Wands. Meskipun kamu merasa lelah telah menunggu terlalu lama, kartu Wheel of Fortune menandakan kalau penantian kamu ini akan segera membuahkan hasil. Kita lihat di sini ada Jupiter, planet keberuntungan ya, ekspansi, ada elemen api juga, zodiaknya tuh Sagittarius. Jadi kalau kamu atau pasangan punya pengaruh Jupiter yang kuat di chart astrologi kamu, misalnya Sagittariusnya di Sun, Moon, atau Rising. Nah, hubungan ini mungkin lagi mengalami perubahan besar yang berhubungan dengan pertumbuhan pribadi dan perjalanan spiritual. Jupiter juga berhubungan dengan jarak dan perjalanan ya. Jadi kartu ini bisa nunjukin kalau hubungan LDR ini akan ngalamin perubahan terkait pertemuan atau juga beberapa dari kalian perpindahan lokasi. Ya, perubahan itu bagian alami dari hubungan. Jangan takut untuk menghadapinya. Hubungan tuh umumnya naik turun tuh biasa ya, roda terus berputar. Kalau hubungan kalian lagi bahagia, nikmatin. Tapi kalau lagi nggak baik-baik ya dinikmatin juga. Percaya juga bahwa apapun yang terjadi itu adalah bagian dari takdir dan pembelajaran spiritual, dan everything is always happen for a good reason. Ini sebenarnya pembacaan ini termasuk pembacaan dengan kartu-kartu yang cantik-cantik ya, karena bacaan cinta ada The Lovers, dan sekarang ada Two of Cups.
As we know, Two of Cups ini adalah salah satu kartu terbaik dalam tarot untuk urusan cinta dan hubungan. Kartu ini melambangkan keseimbangan, koneksi mendalam, dan hubungan yang penuh kasih sayang. Untuk kalian yang LDR, kartu itu kasih harapan besar kalau hubungan ini punya potensi untuk bertahan dan berkembang asalkan kedua belah pihak saling berusaha. Let's dive into Two of Cups ya. Kalian ini punya ikatan emosional sangat dalam, bukan cuma sekedar hubungan biasa, tapi sesuatu yang lebih bermakna di mana ada saling memahami, juga menghargai, seperti itu. Di sini juga kalau kamu ngerasa ada jarak emosional di antara kalian, Two of Cups ngingetin kalau komunikasi yang tulus dan kejujuran akan memperkuat hubungan ini. Beberapa dari kalian kalau ini hubungannya masih baru, Two of Cups ini menandakan kalau ikatan di antara kalian ini bisa terus tumbuh menjadi sesuatu yang lebih serius dan harmonis. Two of Cups juga artinya kan komitmen dan kesetiaan ya. Yang jelas ada kesepakatan dan perjanjian yang tulus di hubungan LDR ini, tanda-tanda kalau kamu dan pasangan sama-sama punya komitmen untuk menjaga hubungan ini tetap kuat meskipun ada jarak yang memisahkan. Kalau ada ketakutan tentang kesetiaan pasangan, kartu ini ngasih tahu kalian bahwa hubungan ini punya potensi besar untuk bertahan dengan kejujuran dan saling percaya. Tapi pastikan juga cinta ini tetap sehat dan gak hanya bergantung pada idealisasi atau ketergantungan emosional semata. Dua individu yang saling mendukung, tanpa ada yang lebih dominan atau terlalu bergantung. Ini artinya kamu dan pasangan perlu menemukan cara untuk tetap merasa dekat meskipun secara fisik berjauhan. Aku mau tanya nih, apakah kamu sama pasangan ini udah punya rutinitas komunikasi yang sehat? Apa kamu ngerasa didukung dan dihargai di hubungan ini, atau hubungan ini membuat kamu merasa lebih kuat sebagai individu? Nah, kalau jawabannya iya, maka hubungan ini benar-benar punya fondasi yang kuat untuk bertahan. Kalau enggak, maka ini tanda bahwa kamu perlu cari keseimbangan yang lebih baik. Kita lihat beberapa dari kalian ini juga merupakan soulmate ya, yang dipertemukan untuk saling dukung dan belajar satu sama lain. Kalian punya chemistry yang kuat dan selalu bersemangat untuk berbagi momen bersama. Kalian berdua ini ya harus tetap berinvestasi dalam hubungan ini dengan komunikasi yang baik, juga komitmen yang jelas. Bisa jadi beberapa dari kalian ada pertemuan penting ya dalam waktu dekat, atau juga perubahan status hubungan yang lebih serius. Kalau kamu atau pasangan ada energi Venus atau Cancer yang kuat di chart astrologi kalian, hubungan ini sangat emosional dan penuh perasaan. Venus di hubungan nunjukin kalau cinta di antara kalian ini berakar pada rasa saling menghargai dan ingin berbagi kehidupan bersama. Ya, yang jelas hubungan ini punya potensi besar untuk bertahan karena adanya koneksi emosional yang kuat. Pastinya komitmen dan kejujuran adalah kunci utama. Jika hubungan ini punya potensi yang bisa berkembang lebih serius kalau kedua belah pihak sama-sama mau berusaha. Jangan biarkan jarak jadi penghalang. Cari cara untuk tetap merasa dekat secara emosional. Ya, kalau kalian komunikasi baik, itu bisa semakin dalam dan harmonis sih teman-teman. Ya gitu. Kita mau kartu saran dari Angel Daily Oracle by Doreen Virtue ya. Saran dari Angel's Daily Tarot, Shower of Abundance. Malaikat ingin mengingatkan bahwa cinta dan keberlimpahan datang ketika kamu percaya pada aliran kehidupan. Kalau hubungan ini baik untuk kamu, alam semesta akan membimbing kamu untuk tetap bertahan. Kalau tidak, maka kamu akan diberi tanda untuk mengarahkan diri ke jalan yang lebih baik. Pesannya, berdoalah dan percayakan hubungan ini kepada Tuhan. Jika kamu berdua saling mencintai dengan tulus, semesta akan mendukung hubungan kalian. Okay everyone, thank you so much for watching this pembacaan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe karena support kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Kalau kamu mau pembacaan personal yang lebih dalam, cek link di deskripsi untuk private reading. Untuk kamu yang ngerasa perlu jurnal-jurnal untuk develop yourself, be a better version of yourself, saya cek juga link di kolom deskripsi. Semoga pembacaan ini membantu. Bye for now, see ya.